pada sesi ketiga ini saya akan melanjutkan pada halaman ketiga di buku ini ya. Nggih. Religi, renungan 5 menit tiap pagi. Setiap pagi. Jangan dibaca religi. Ini karena ini Indonesia. Indonesia religi. Ya, religi ya. Sampailah kita pada daun sholawat. Halaman 3. Jadi yang halaman 3 itu sebetulnya yang mau saya uraikan adalah ini kata-kata penjabaran dari kata-kata Jalaluddin Rumi. Rumi itu mengatakan, silakan dicatat ya. Rumi mengatakan ada ratusan pesan Tuhan di dalam setiap kejadian. Ada ratusan pesan Tuhan di setiap kejadian. Apa saja? Umpamanya sekarang ini ada tamu namanya Kori siapa? Kori Hajida Arianti. Ini. Kenapa hari ini kok datang di sini? Kenapa? Lalu kenapa kok saya waktu Kori ini datang, pas saya menjelaskan tentang ada ratusan pesan Tuhan. Ada apa dengan Kori? Ada apa dengan ini? Ini kan baru ujian pasca, ini sudah S2 ini. S2 lulus ya, S2 kemarin. Nah, hari ini harus saya tanda tangani dari Menganti. Sarjana Magister Komunikasi Penyiaran Islam. Dari Menganti ya, Pak. Alhamdulillah. Ada apa ini? Ada ratusan pesan Tuhan. Dan nanti yang lebih tahu adalah Kori. Ada apa, kenapa saya bicara ini? Paham toh? Ada ratusan pesan Tuhan dalam semua kejadian. Ini ada gempa, ada apa? Ada pohon tumbang, ada apa? Ada negara adik kuasa kemudian melakukan semena-mena terhadap negara lain, ada apa? Ada pesan Tuhan di dalam semua kejadian. Kita harus cerdas. Nah, di dalam buku ini saya mengutip penyair kondang yaitu Pak Zawawi Imron yang mendapatkan hadiah celurit emas itu karena menjadi sastrawan yang terbaik se-Asia. Masya Allah. Dia bercerita, setiap pagi sepulang dari masjid, seorang wanita memungut ratusan daun pohon beringin yang jatuh di halaman rumahnya. Jadi sepulang dari masjid, setiap pulang dari masjid, ini beliau ini menemukan orang yang memungut ratusan daun pohon beringin yang jatuh di halaman rumahnya, gitu ya. Nah, ketika tetangganya menawarkan diri membantu menyapunya, ia menolak dengan sopan. Kan, nenek, gimana kalau saya bantu menyapu? Ya, ini sudah sering saya ceritakan, Tapi ya, namanya cerita ya, ada yang masih ingat, ada yang sudah lupa. Ketika ditawari ada anak yang mau membantu, dia mengatakan, saya melakukannya dengan senang hati tanpa beban. Tidak usah dibantu. Saya ini senang. Senang saya ini memungut ini. Apa sebab? Setiap memungut daun satu persatu, jadi daun itu diambil satu, ditusuk itu loh. Ditusuk. Ada tongkat dikasih tusuk besi. Besi itu. Tuh, satu, dua. Lah kalau 1000 gimana? Kan 1000. Nah, kasihan tak ada orang lihat. Iya, kan yang ada sapu aja, sholat selesai itu. Kalau seperti di luar negeri ya disapu, Mas. Ini angin kayak blower itu ya. Jadi kalau musim gugur itu yang namanya daun kan numpuk banyak ya, setengah meter gitu. Itu dari sapu tinggal ditiup. Digiring ke kereta untuk itu dimuat. Masya Allah. Cepat sekali. Setiap memungut daun satu daun satu persatu, saya sertai dengan Allahumma sholli ala Muhammad. Baca sholawat ini, Prof ya. Itu jawabnya siapa ini? Si ibu tadi wanita itu sambil melanjutkan tusuk. Masya Allah.
dengan alat tusuk buatan almarhum suaminya. Suaminya sebelum meninggal itu sudah memungkinkan itu, tusuk. Nah, kalau 100, kalau 200, mau pohon beringin besar, halamannya kan luas. Ini pasti di desa ini. Di kota tidak ada. Menurutnya, nah ini, tidak usah dibantu nak, tidak usah. Sebab seberapa banyak daun yang jatuh hari itu adalah isyarat nak, perintah Allah agar saya berapa kali saya bersolawat kepada Nabi. Ya Allah. Jadi kalau itu hari itu kok yang jatuh 70, berarti isyarat saya membaca 70. Kalau 300 berarti isyarat saya membaca 300 salawat. Lah kalau nanti kamu sapu, saya ngitungnya gimana? Kan berarti hanya 2 kali. Itu 2, 3 hanya 10. Nah, kalau ini berapa? Masya Allah, gitu ya Prof ya. Jadi daun yang gugur itu, ini walaupun orangnya itu tidak pernah mendengar perkataan Rumi ya, tidak pernah. Kemarin juga gitu ada, saya suka tulisan-tulisannya Rumi. Kemarin juga gitu ada gini, Prof itu kok senang itu, selalu sejuk, selalu tenang, seperti nggak ada masalah. Saya jawab, dengarkan kata-kata Rumi. Ya, aku diam dan tenang bagaikan ikan, tapi sejatinya hati saya itu bergolak bagai ombak di lautan. Masya Allah. Jadi orang menganggap senang, happy, sebetulnya ya ada saja masalah saja, cuma ya tidak kelihatan karena kita bungkus sendiri dengan cara berpikir. Nah, dia tanya, Bapak gimana caranya Bapak tenang? Saya jawab, kata-kata Rumi itu, ya engkau melihat aku, ini kata-kata ikan ya, ikan kan ada ikan tuh yang tenang gitu, di air yang tenang itu loh, tenang. Engkau lihat aku tenang bagaikan ikan, tapi sebenarnya aku tuh sedang bergolak bagaikan ombak lautan. Jadi yang orang-orang yang kita lihat yang happy itu tidak selalu, cuma dia pandai menyikapi. Masya Allah. Nah ini ya saudaraku, ini alih-alihnya yang terakhir. Besok kalau ini Mas Ishak ya, kalau nanti hari Jumat tolong saya di WA ya, untuk membawakan buku ini. Ya, kan yang satu kan sudah diambil oleh istri toh. Nah nanti saya bawakan satu khusus untuk sisa. Prof, terima kasih. Saudaraku, kita sering menganggap seseorang bersedih dengan sebuah cobaan. Kasihan ya, ya. Kasihan ya orang itu ya, gitu ya. Apakah yang bersangkutan juga mengharapkan berbelas kasihan? Tidak selalu. Ternyata anggapan kita kadang-kadang keliru. Kadang-kadang dia hanya rumah kecil gitu ya, tidak pernah masak. Ya kalau ada tahlil ya dibungkus bawa pulang, kemudian besok dipanaskan. Orang kasihan ya, makannya hanya begitu-begitu. Udah selalu. Ketika kita tawari, ini besok saya bawakan makanan, enggak, saya makanannya begini-begini saja supaya saya tidak terlalu kenyang sehingga saya nanti bisa bangun malam. Oh ya Allah. Enggak, terima kasih. Saya makan yang begini-begini, saya hemat supaya saya punya ada sisa uang untuk saya berikan pada fakir miskin. Insyaallah. Jadi saya begini, enggak, jangan dikasihani saya happy kok. Perhatikan, ya. Perhatikan di situ. Jadi banyak hal yang dikira itu sengsara, tapi betulnya tidak. Dia jalan kemari. Ada contoh lagi yang pernah saya ceritakan juga di sini. Ada ulama yang ini tidak punya kamar mandi. Di rumahnya ini tidak punya. Yang sebelahnya itu ada sewa. Ada sewa
kamar mandi. Kamar mandi. Jadi kalau ke situ bayar. Kasihan mau dibikinkan lah sini. Kasihan Pak Kiai kok enggak punya kamar mandi. Oh jangan. Saya ingin bagaimana senang tanpa harus memiliki. Kan sudah selesai saya bayar di situ, selesai saya. Ya. Itu saya tidak memikirkan untuk membersihkannya ini. Di samping itu kan dia itu punya anak yatim. Nah kalau saya nggak sering-sering ke situ kan saya jarang ketemu dia. Coba. Jadi sekali lagi kalau saya bahasakan agak ilmiah gitu gini, derita itu adalah subjektif. Derita itu adalah objektif dan kegembiraan itu adalah subjektif. Ya, Bro, ya. Paham toh? Ya, Itu semua orang menganggap kasihan dia. Pak Kiai kok enggak punya kamar mandi. Semua orang mengatakan kasihan. Tapi secara subjektif dia mengatakan justru itu saatnya saya yang sering ketemu di situ sama orang antri, latihan sabar saya. Ya Allah. Lalu saya melatih bahwa kenikmatan itu tidak harus memiliki. Persis perkataan orang Arab, al hayatu laisat mas'alata imtilak bal mas'alata idrok. Itu kata-kata orang Arab, ya. Hidup itu bukan soal memiliki, enggak, tapi yang penting ada cara pandang. Masya Allah. Injih. Seperti tadi, kasihan ini setiap hari nyapu, oke ya? Ya. Tapi dia jangan nak, jangan. Ya jadi itu sebab bisa saja yang bersangkutan tetap senang bahkan bersyukur karena baginya kejadian apapun yang menimpanya bukanlah sebuah beban tapi isyarat pesan Tuhan untuk meraih kemuliaan. Ya Allah. Luar biasa. Ini Kori. Ya. Menurut kamu pelajaran apa yang kamu ambil dari penjelasan saya ini? Nih Mik. Ya, gimana? Baik Prof, terima kasih sebelumnya. Kalau dari penjelasan Prof, kurang keras, kurang maju sedikit. Ya. Kalau dari penjelasan Prof, ini kan kita membahas tiap keadaan itu pasti ada maknanya. Jadi bagaimanapun keadaan kita itu pasti sudah menjadi tuntunan pilihan sama oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada Ada hikmahnya. Pandai menangkap pesan Tuhan. Iya, betul. Lah kenapa kamu kok tiba-tiba saya ke sini pas saya menjelaskan itu? Ada apa? Apa yang sedang ada dalam dirimu kok tiba-tiba kamu ditakdirkan jam ini ke sini? Kalau mungkin hikmahnya sendiri, kalau keadaan saya sekarang ini saya merasa kayak lebih ke agak akhir-akhir ini sebenarnya saya agak putus asa, Prof. Berarti itu. Betul. Putus asa. Kenapa putus asa? Di sisi lain saya baru ini kan selesai ujian S2 ini dan saya baru resign juga di pekerjaan saya sebelumnya. Seperti itu. Jadi untuk kedepannya ini saya masih agak bimbang juga. Kemana ini? Iya betul. Mau kemana setelah lulus ini ya? Oke. Ya. Jadi mulai hari ini tidak boleh. Nggak boleh bimbang ya Prof ya. Hidup itu kan pilihan-pilihan toh. Karena kemarin kamu memilih pendidikan itu lebih penting. Ya, orang mulai pendidikan tidak mungkin orang itu nggak pernah ada itu Mbak Kori ya. Orang masuk koran lulusan S2 mati kelaparan, nggak ada. Orang mau lulus S2 kemudian hidupnya susah. Itu kalau ada, itu pasti cara berpikirnya. Karena dia sombong. Saya S2, masa saya jualan tempe goreng? Ya Allah. Ya, dia lupa bahwa kalau dia itu jual tempe goreng, dia itu sarjana, dia bisa membuat tempe goreng yang bagus, yang enak, enggak pakai minyak. Kemudian tuh garamnya sedikit, jadi orang-orang yang
Kemudian dia bisa menyuruh orang mempekerjakan orang satu, kok lancar, mempekerjakan dua, kemudian tiga, empat, kemudian kok bagus, membuat cabang di sana. Ini. Itu kalau itu hasilnya dari kamu kerja yang resign tadi itu, kamu kerja kemarin mungkin dibayar 5 juta. Tapi kalau ini jalan betul, cuma ya sekarang ya, itu mungkin itu 5 tahun ke depan. Itu kamu tinggal duduk saja, tinggal telepon, gimana perlu stok berapa? Itu. Alhamdulillah saya mempekerjakan 50 orang. Masya Coba Allah. kamu berarti menghidupi 50 keluarga. Nah kamu kalau itu bertahan pada yang kemarin, kamu tidak resign, kamu tidak lulus, ya toh? Nah, kalau tidak lulus tidak jelas, sudah tidak lulus, nah, di sini hanya itu saja. Ya, itu yang pikirannya harus hidup. Ya, saya kira begitu. Luar biasa sekali nih, Prof. Ada ratusan pesan Tuhan di dalam setiap kejadian. Hidup adalah pilihan-pilihan. Jangan gitu ya. Jadi kenikmatan hidup tidak harus memiliki, tetapi cara pandang. Ya, gitu. Masya Allah. Baik. Saya punya tetangga yang punya burung, suaranya enak. Istri saya bilang, Mas, enggak beli burung kayak gitu loh. Lah untuk apa mau tanpa beli aja sudah bisa mendengarkan nih. Oh tanpa apa? Tanpa beli loh. Sudah ikut mendengarkan tiap pagi. Kenapa kok kita di penjara bahwa nikmat itu harus memiliki itu? Ya kecuali kalau perempuan ya harus memiliki lah. Tidak boleh menikmati tanpa memiliki. Oke.